Untuk menjawab situasi dan kondisi yang terjadi akibat COVID-19, pemerintah berencana untuk menerapkan kebijakan new normal. Tatanan baru ini diharapkan dapat menciptakan transformasi perilaku hidup di masyarakat untuk menjalankan aktivitas normal, namun dengan tetap secara disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kebijakan new normal tidak boleh melemahkan peran pertanian sebagai sumber utama kehidupan. Maka petani sebagai aktor utama di sektor pertanian harus tetap berkomitmen menjalankan perannya. Berikut adalah protokol kesehatan bagi para petani agar tetap bekerja dan berproduksi di masa kenormalan baru nanti. Yang terpenting, petani agar tetap menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan setiap, sebelum, dan setelah beraktivitas sesuai standar kesehatan yang berlaku. Petani juga diharapkan agar tetap menerapkan norma baru dalam bersalaman dengan tidak saling berjabat tangan. Petani harus disiplin dalam penggunaan alat pelindung diri seperti masker. Petani diharapkan selalu menjaga dan meningkatkan sistem imun tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Saat beraktivitas, petani diminta agar tetap menjaga jarak aman minimal 1 meter atau lebih dan hindari kerumunan. Agar tetap sehat dan bugar, petani diminta agar disiplin dalam menerapkan pola hidup sehat dengan rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Agar target produksi tercapai, petani diharapkan dapat mengoptimalkan alat mesin pertanian dan tidak lupa untuk tetap memperhatikan kebersihan dari alat-alat pertanian yang digunakan. Terakhir, petani diminta untuk tetap produktif dan tetap semangat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Sobat RPC melalui 88,6 FM RPC Radio Pertanian Ciawi, medianya Petani Indonesia. Pagi hari ini Ngopi Tani kembali hadir ke ruang dengar Anda. Dan mudah-mudahan Sobat RPC pagi hari ini tentunya lebih bersemangat dan tentunya lebih bahagia. Saya Yanti dan rekan saya. Halo. Halo. Mbak Yanti. Mbak Usi akan menemani saya pagi hari ini hingga siang nanti ya. Ya, kita akhirnya akan kita bersama-sama diduetkan kembali. Di Ngopi Tani siang hari ini. Dan untuk Sobat RPC yang nanti akan bisa juga mengikuti ya di kanal YouTube 886 FM. Dan juga kalau ada pertanyaan boleh Sobat RPC di WhatsApp 0812 83 88 7117. Ya, Mbak Usi. Yang akan kita hadirkan di Ngopi Tani untuk Sobat RPC semua pagi hari ini tentunya narasumber yang memang sangat menarik ya, dan selalu kita hadirkan narasumber yang menarik gitu ya untuk Sobat RPC semua ya Mbak Usi ya. Pastinya ya Mbak Yanti, karena kita akan menghadirkan selalu spesial nih setiap harinya supaya pendengar, pemirsa kanal YouTube dapat terinspirasi. Iya, segar kembali melihat ide-ide dari
sobat RPC ini, teman ngopi kita ini, teman ngopi kita ya. Iya, sampai ke lubuk hati yang paling terdalam, dalam. sehingga menggerakkan seluruh kemampuan di dalam diri untuk bisa keluar nih. Betul. Tentunya ya. Dan biasanya sobat RPC atau petani-petani kita kan jam-jam segini itu memang waktunya ngopi ya Mbak Usi ya. Dan ini pas sekali gitu ya. Pas Dan mudah-mudahan dengan kita hadirkan narasumber yang memang sangat menginspirasi ini, nah bisa menginspirasi seperti yang disampaikan oleh Mbak Usi tadi. Oke, Mbak Usi, bisa kita perkenalkan langsung saja. Sudah nggak sabar ya. Dari judulnya Mbak Yanti meninggalkan agensi model, kemudian melenggang di panggung jamur. Tadinya melenggang di agensi model, kemudian berpindah atau berganti lenggangan jadi ke panggung jamur ya. Iya. Seberapa daya pikatnya si jamur ini sehingga mengalahkan model-model nih Mbak ya. Sebegitu menarikkah, sebegitu cantikkah si jamur ini. Iya, betul sekali. Sehingga model-modelnya ditinggalkan. Betul. Iya, untuk bisa menikmati dunia jamur ke sektor pertanian. Luar biasa ya. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Hal yang tidak mudah mungkin beliau dengan segala hal ya. Dengan segala upaya untuk meninggalkan itu kan tidak mudah gitu kan. Dari hingar-bingarnya dunia hiburan ya. Betul. Kemudian masuk ke dunia perjamuran. Kita harus kupas tuntas nih Mbak Yanti hari harus ini. Kupas tuntas. Dan tentunya Sobat RPC juga penasaran sekali ini. Siapa sih sosok ini? Iya. Gitu ya. Kita panggil Mbak Yanti. Ada Kang ya. Kita panggil Kang aja ya. Oke. Kang Nopan Purwadi. Beliau adalah owner Jamur Ngehe Purwakarta, Ketua Fosyantek Tegalwaru, kemudian Ketua Bidang Budidaya Asosiasi Petani Jamur Kabupaten Purwakarta. Kita sudah mengajak beliau hadir di sini. Hari ini menggunakan setelan berwarna biru dengan senyumnya yang luar biasa Mbak Yanti ya. Sepertinya optimisme dari tuh bibirnya Kang Nopan ini sudah menggambarkan betapa suksesnya bisnis beliau ya. Betul sangat ini apa namanya pokoknya ngelihat senyumnya itu aduh sudah kelepek-kelepek nih. Iya, kelepek-kelepek gitu. Apa suruh melenggang dulu gitu. Baik, selamat pagi Kang Nopan. Apa kabar? Pagi Bu. Sehat Kang Nopan? Ya. Suaranya terdengar bagus nggak? Pagi Mbak. Kang Nopan. Pagi. Ya, pagi. Ya, suaranya bagus? Bisa terdengar bagus dari sana? Pagi Bu. Ya, selamat pagi Kang Nopan. Suaranya ya? Halo. Halo Kang Nopan. Suara Kang Nopan bisa kita dengar dengan jelas Bu? Di sini. Terdengar sangat jelas. Iya. Apa kabar ya Bu, Kang Nopan? mohon maaf. Ini saya pakai Zoom-nya pakai handphone. Laptop saya nggak tahu tadi nggak masuk-masuk. Di Zoom-nya. Suara kita terdengar jadi, dengan baik di sana? Pakai handphone ini, jadi laptopnya, mohon maaf ini nggak masuk nih di ininya nih, di link di ininya di apa di laptop nggak masuk. Suara kita terdengar jelas nggak Kang Nopan? Suaranya kecil malah Bu. Kecil ya. Mungkin volume handphonenya diperbesar? Volume handphonenya udah di ini sih Bu, udah sudah di apa ya? Namanya udah di. Bentar. Oke. Ya Bu. Ya. Udah.
kedengeran lebih jelas. Iya, jelas sekarang suaranya? Apa gini? Ya, jelas Bu. Ya, Mantap. oke. Kita Sudah. coba dulu stereo dari Purwakarta nih Mbak Yanti ya. Betul, betul. Ayo Kang Nopan silahkan untuk menyapa Sobat RPC di kanal YouTube dan juga di Facebook dan juga di frekuensi radio Betul. 88,6 FM. Silahkan Kang Nopan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semuanya yang ikut join di RPC 88 FM. Tak lupa buat semua petani yang ada di seluruh Indonesia. Selamat pagi, semoga kita hari ini diberikan kesehatan dan diberikan semangat untuk terus memajukan pertanian di Indonesia. Mantap. Amin. Baru pertama aja sudah memberikan motivasi ya. Iya. Mbak Yanti. Iya. Mudah-mudahan dengan ini petani kita makin bersemangat lagi ya. Iya. Ya, dengan kehadiran Kang Nopan ini membawa warna baru. Iya. Dari agensi muda melenggang ke panggung jamur ini yang memang harus kita gali lebih dalam ya. Ya, Kang Nopan, memperkenalkan diri dulu kali ya Kang Nopan ya, ke Sobat RPC juga ya. Silahkan perkenalkan dulu Kang Nopan kepada Sobat RPC. Tadi sudah menyapa, sekarang perkenalan. Siapakah dirimu Kang Nopan? Perkenalkan, nama asli itu Nopan Purwadi, biasa dipanggil Topan. Ya, biasa dipanggil Topan kalau di kalangan dulu itu biasa. Ya. Saya usia 32 tahun dengan satu istri dan satu anak usia 6 tahun. Saya tinggal di Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta. Oke, cukup kayaknya Mbak Usi ya. Nanti kita gali lebih dalam lagi. Sama seperti dunia hiburan nih Mbak Yanti. Kalau kita masing-masing mempunyai nama beken. Betul. Nah, kita nanti akan panggil dengan Kang Topan ya. Kang Topan, iya. Sama seperti saya, kalau di dunia hiburan bisa dipanggil Tamara. Oke. Ya, dan narasumber kita ini dipanggilnya biasanya Kang Topan ya. Topan. Ya. Topan yang film itu bukan ya? Bintang film itu bukan sih? Anak jalanan gitu. Anak jalanan kan? Bukan. Topan anak jalanan. Atau mungkin anginnya. Jadi anginnya yang kencang membawa perubahan di sektor pertanian. Wah, betul. Mantap sekali nih. Makanya disebut Kang Topan ini tadi ya. Baik. Iya. Benar nggak sih Kang Topan ini dulu berprofesi sebagai agensi model? Iya. Iya Bu, betul. Jadi dulu seperti ini di tahun 2008 itu saya mulai terjun ke dunia film. Pada saat itu saya ikut, ada yang ngajak FTV waktu itu di fesnya Genta Buana, itu ke film kolosal waktu itu dengan artis Temi Rahadi, Revi Mariska itu Bu yang di Indosiar itu. Awal muasalnya sih seperti itu di tahun 2008. Akhirnya kesini itu kita kerjasama dengan teman gitu kan, akhirnya kita bikin manajemen gitu kan, bikin agensi model gitu kan, kita ngegarap iklan, FTP, film, penonton bayaran, SPG, Aster, semua pokoknya program-program TV kita garap. Nah pada saat itu
saya sebagai talent koordinator. Jadi cari-cari bakat-bakat baru gitu, cari-cari talent baru gitu, merekrut gitu. Nah, di tahun 2008 terus sampai 2015 karena 2015 itu sudah pakai bendera sendiri, di 2013 sudah ya bikin bendera sendiri waktu itu. Nah, karena nikah di tahun 2013, saya udah tinggal di Purwakarta, akhirnya bolak-balik untuk ke Jakarta itu lumayan repot gitu. Akhirnya saya putuskan untuk stay di Purwakarta waktu itu. Pada saat saya tinggal di kampung, akhirnya kan kerjaan utama saya nggak ada, akhirnya aduh apalagi nih gitu kan, akhirnya saya nyari-nyari pekerja, ibaratnya nyari-nyari pegangan apa gitu kan, akhirnya sebelum ke jamur itu saya melirik ke hidroponik dulu sebenarnya. Nah, pada saat saya suka hidroponik, akhirnya saya nyari-nyari orang yang bisa hidroponik itu di daerah Purwakarta. Akhirnya saya ketemu dengan Ibu Eni waktu itu. Akhirnya saya dengan Bu Eni dan teman-teman yang lain bikinlah komunitas hidroponik Purwakarta waktu itu. Nah, setelah itu karena kita kan sudah berjalan tuh komunitas, kita arah hidroponiknya juga ke arah bisnis waktu itu. Namun saya terkendala terhadap bikin instalasi waktu itu. Akhirnya aduh bingung juga tuh waktu itu. Setelah itu saya akhirnya beralih coba ke jamur gitu kan. Saya coba waktu itu bikin pengen belajar jamur, namun walaupun di daerah sini ada yang bisa waktu itu, cuman saya segan gitu Bu, malu waktu itu mau belajar di situ, takutnya dianggap saya mau disaingin gitu, takut merasa begitu, padahal sih belum tentu seperti itu. Akhirnya saya belajar sendiri waktu itu, belajar, saya buka YouTube, browsing, baca buku dan lain-lain, akhirnya bisa waktu itu bikin kultur jaringan tuh, akhirnya bisa bikin ini sampai media tumbuh jamurnya bisa. Namun kembali lagi permasalahan mulai datang. Saya nggak punya lahan sama sekali waktu itu Bu. Saya nggak punya lahan untuk budidaya jamur. Akhirnya saya ada lorong waktu itu, ada lorong rumah saya dengan rumah saudara itu lebarnya itu kurang lebih 1,5 meter kali 4 meter lah kurang lebih seperti itu. Akhirnya saya tutup, bikin rak-rak di situ. Akhirnya ya udah budidaya jamur di situ dulu waktu itu. Nah, setelah itu terus ya kan tiap hari panen langsung olah. Pada saat itu juga kita langsung bikin jamur crispy. Saya buat kemasan yang 1000-an, jual ke warungan waktu itu. Ke warung sama ke sekolahan, yang lebih banyak ke sekolahan waktu tiap hari kayak gitu terus. Udah tuh seperti itu Bu, langsung perjalanannya setahun 2 tahun, akhirnya adalah bikin sebelum di situ tambah lagi di kamar. Jadi karena gak ada lahan sama sekali, ya udah di kamar dulu gitu. Jadi ditambah di kamar masih kurang, terus kurang, akhirnya adalah sekarang lahan sedikit, akhirnya sekarang ada di sana kumbung lah, walaupun itu pun kumbungnya pada saat ini masih pakai bekas kandang sapi waktu itu, bekas kandang sapi, tapi saya tutup langsung dibuat rak-rak waktu itu. Nah, seperti itu Bu. Ya, ternyata cukup lama juga sebenarnya Kang Nopan itu di dunia agensi model Mbak Usi. Iya. Dimulai tahun 2008 sampai dengan 2015. Iya, hampir sekitar 7 tahun. 7 tahunan ya. 7 tahun. Sekitar 7 tahunan loh Mbak Usi. Dari sinetron 1 ke sinetron 1. Betul. Banyak yang di ini apa tadi? FTV ya? Semua Bu. Jadi semua, dari mulai iklan, penonton bayaran kayak Inbox SMP gitu kan, Jail, Trans TV, terus Super Trap, itu saya garap Bu. Saya yang jadi
Ya, ternyata cukup lama sekali, tapi Iya, rupanya jalan hidup yang sudah membawa atau mungkin menarik Kang Topan ini untuk kembali ke kampung halamannya. Betul. Karena kemudian tadinya melakukan sesuatu. Tinggal di ibu kota, kemudian warawiri gitu yang bikin apa namanya nggak kurang nyaman lah mungkin ya. Berarti itu mungkin ya Kang Nopan ya. Iya, iya. Nah, kemudian mulai belajar hidroponik, kemudian mulai nyoba-nyoba belajar sendiri bagaimana jamur itu, media tumbuhnya seperti apa, kultur jaringan. Betul. Hasil dari otodidak nih, betul. Luar biasa sekali. Luar biasa. Sebelum kita nanti akan menggali seperti apa sih otodidaknya, sampai di mana belajarnya, berguru pada siapa. Betul. Kita akan break dulu. Oke, kita break dulu ya. Ya, oke, Kang Nopan, kita break dulu. Nanti akan kita lanjut tentunya setelah yang berikut ini. Marilah kita semua menanam padi di sawah kita. Tanahnya subur, benihnya unggul, menjadikan negara makmur. Ayo, ayo bersama bangun pertanian kita. Ayo, ayo melangkah agar Indonesia semakin jaya. Petani maju, mandiri modern, satu data pertanian Indonesia. Marilah dorong petani, satukan langkah di Kosta Tani. Ayo, ayo bersama bangun pertanian kita. Ayo, ayo melangkah agar Indonesia semakin jaya. Petani maju, mandiri modern, satu data pertanian Indonesia. Marilah dorong petani, satukan langkah di Kosta Tani. Satukan langkah di Kosta Tani. Untuk menjawab situasi dan kondisi yang terjadi akibat COVID-19, pemerintah berencana untuk menerapkan kebijakan new normal. Tatanan baru ini diharapkan dapat menciptakan transformasi perilaku hidup di masyarakat untuk menjalankan aktivitas normal, namun dengan tetap secara disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kebijakan new normal tidak boleh melemahkan peran pertanian sebagai sumber utama kehidupan. Maka petani sebagai aktor utama di sektor pertanian harus tetap berkomitmen menjalankan perannya. Berikut adalah protokol kesehatan bagi para petani dan berproduksi di masa kenormalan baru nanti. Yang terpenting, petani agar tetap menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan setiap sebelum dan setelah beraktivitas sesuai standar kesehatan yang berlaku. Petani juga diharapkan agar tetap menerapkan norma baru dalam bersalaman dengan tidak saling berjabat tangan. Petani harus disiplin dalam penggunaan alat pelindung diri seperti masker. Petani diharapkan selalu menjaga dan meningkatkan sistem imun tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Saat beraktivitas, petani diminta agar tetap menjaga jarak aman minimal 1 meter atau lebih dan hindari kerumunan. Agar
tetap sehat dan bugar, petani diminta agar disiplin dalam menerapkan pola hidup sehat dengan rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Agar target produksi tercapai, petani diharapkan dapat mengoptimalkan alat mesin pertanian dan tidak lupa untuk tetap memperhatikan kebersihan dari alat-alat pertanian yang digunakan. Terakhir, petani diminta untuk tetap produktif dan tetap semangat bekerja. Menanti untuk disentuh, ayo kita. Ya, masih di Ngopi Tani pagi hari ini, masih bersama saya Yanti dan Kak Osi, dan tentunya dengan narasumber kita yang tidak lepas dari senyumannya, Kang Nopan Purwadi. Ya, yang tadi sudah kenapa beliau kok bisa meninggalkan agensi model dari dunia hingar-bingar itu melenggang ke panggung jamur yang membuat Kang Nopan tertarik ini ya. Dan tadi saat sudah mulai pindah dari agensi model ke panggung jamur, tidak langsung ternyata Kak Osi ya. Melewati step-step kehidupan lainnya. Betul, betul. Sempat belajar hidroponik gitu kan. Walaupun belajarnya juga beliau hanya otodidaknya melalui YouTube kadang buka. Kemudian menemui kesulitan lagi. Betul, menemui kesulitan lagi. Pada akhirnya mencoba berbudidaya jamur di lahan yang sangat terbatas, di lorong rumah, Mbak Yanti. Di lorong rumah. Iya. Luar biasa sekali ya semangatnya ya. Tidak patah semangat. Nah itu yang harus kita ambil dari Kang Nopan Purwadi ini. Iya, iya. Nah, tadi menarik sekali Mbak Yanti ketika dikatakan oleh Kang Topan. Kang Topan ini belajar tentang budidaya jamur, membuat backlog, kemudian kultur jaringan ini secara otodidak. Betul. Ini bisa sampai sejauh ini dengan berbekal otodidak. Itu gimana resepnya Kang Topan? Silakan Kang Topan. Ya, jadi betul Bu. Waktu saya bikin bikin belajar backlog gitu kan, belajar bikin media tumbuh jamur itu, saya memang waktu itu tidak pernah melihat secara langsung orang cara ngaduknya begini, komposisi seperti ini, tidak pernah gitu, tidak pernah lihat. Namun ya itu gagalnya jujur Bu lebih dari nggak kehitung. Waktu kultur jaringan kan saya kalau ada ini kadang-kadang malam gitu kan, itu botol di mana aja gitu kan, itu istri sampai kesel gitu waktu itu. Wah, barang-barang eksperimen saya tuh kadang sama istri dirapihin, kadang berantem sama istri gara-gara saya lagi belum beres gitu kan, udah dirapihin gitu. Tapi waktu itu saya tidak pantang menyerah, akhirnya alhamdulillah saya bisa bikin lah gitu, alhamdulillah. Ya intinya gitu, waktu itu saya selalu punya selalu punya keinginan gitu kan. Kalau punya keinginan itu saya nggak pernah ditunda-tunda gitu. Kalau ada ide saya langsung saya kerjakan. Walaupun saya lagi tiduran ada ide itu saya langsung bergerak untuk
untuk mengerjakan, untuk langsung action gitu Bu. Nggak pernah ditunda-tunda untuk hari esok. Oh, menarik sekali. Menarik sekali ya. Ketika orang bermimpi, itu jangan melanjutkan mimpi, tapi bangun untuk mewujudkannya. Ini cocok banget dengan Kang Topan ya. Bener-bener ini yang itu ya, apa lagi PW, lagi apa sih gabut gitu ya, lagi gegoleran, ada ide langsung dikerjakan, nggak pakai tunda-tunda lagi, gitu ya. Itu mungkin sebutan Kang Topan itu cocok sekali. Oh, betul, melesat. Betul. Ini belajarnya dari buku atau bagaimana sih, Kang Topan? Jadi belajarnya itu saya lihat di YouTube gitu kan, cuman memang di YouTube itu kadang-kadang nggak selamanya bener gitu komposisinya tuh sama pas yang kita inginkan gitu. Akhirnya dari beberapa semua saya yang ikutin, akhirnya dapatkan rangkumannya, anggapan dapat hasil rangkumannya, akhirnya udah ini gitu, komposisinya seperti ini, takarannya seperti ini, pokoknya semuanya SOP-nya ya udah sekarang alhamdulillah udah ada. Kan dari YouTube satu dan yang lain itu kan biasanya berbeda. Mungkin itu yang dijadikan eksperimen oleh Kang Topan ini, Kang Topan. Iya betul Bu. Jadi saya banyak rekomendasian dari beberapa YouTube, terus browsing juga. Akhirnya dari situ tuh mulai yang ini gini. Akhirnya saya kasih kesimpulan rangkumannya gitu. Dan disesuaikan dengan kebutuhan Kang Topan sendiri ya. Betul. Nah, mungkin ini mungkin ya yang membuat Kang Topan untuk hal yang menarik gitu loh dari bisnis jamur ini, sehingga Kang Topan mengambil bisnis terjun ke bisnis jamur ini, begitu Kang Topan? Iya Bu. Jadi intinya sih saya senang terhadap semua jenis pertanian, tanaman gitu kan. Saya senang tanaman, senang terhadap hewan, peternakan, saya senang gitu. Akhirnya menurut saya pertanian ini gimana ya? Kita tuh pikiran saya tuh lebih tenang Bu kalau saya bertani. Jadi pagi-pagi ngurusin jamur, ngurusin ayam saya, ngurusin puyuh, lain-lain. Jadi pikiran tuh tenang Bu. Terus kita tuh walaupun kasarnya rezekinya segini, tapi kita tuh lebih barokah atau kalau kata orang kampung gitu. Karena dari pertanian ini kan kadang-kadang kita punya rezeki jamur, kita bisa ngasih tetangga gitu, ngasih teman yang main ke sini gitu mungkin. Ini dia. Mbak Yanti. Jadi kenapa lebih menikmati pertanian itu, selain memang ritmenya ya Kang Topan ya, ritmenya, kemudian memang suasana mungkin ya Mbak, hijau-hijauan, terus sesuatu yang bergerak itu menimbulkan kita belajar ya bahwa memang nikmat Tuhan ya yang diberikan itu melalui apa yang kita pelihara ini. Betul. Jadi mengikuti. Jadi gini Bu, jadi saya banyak belajar kehidupan itu dari sebuah tanaman gitu. Contoh kita ngelihat jamur gitu kan, jamur itu enggak semata-mata langsung tumbuh jamur, tidak ya kan. Kita dari mulai tumbuh sebelum bikin medianya itu kan ditumbuk dulu kan, dipres dulu kan, dipanaskan, setelah dipanaskan baru kena hujan, kasarnya dikabut kan, barulah tumbuh jamurnya. Kehidupan pun seperti itu gitu. Jadi kita dalam berusaha nggak bisa instan, kita perlunya kerja keras di situ gitu kan. Ya kita banyak problem akhirnya nggak mudah ya. Makanya dari situ saya menikmati proses itu saya nikmati. Luar biasa. Cocok proses yang dinikmati oleh Kang Topan ini, Kang Usi. Iya, benar, perjalanan hidup. Jadi memang alam yang ada di depan kita ini filosofisnya sangat luar biasa. Luar biasa. Memang kita belajar ya
seperti yang Kang Topan tadi sebutkan, untuk bisa bikin backlog itu perjalanannya sangat panjang, sangat panjang, ditempa sehingga sampai tumbuh jamur sukses itu memang melalui perjalanan yang sangat panjang. Dan proses itu yang sangat dinikmati oleh Kang Topan, sehingga ternyata ya belajar kehidupan ini bisa dari tanaman ternyata. Ternyata semakin dekat dengan dunia pertanian, jiwa kita semakin berkembang ya, semakin bertumbuh. Berkembang, betul, betul. Luar biasa sekali ini. Lahannya sekarang berapa, Kang Topan, untuk jamur ini? Baru bisa beli lahannya kurang lebih 200 meter, Bu, dari hasil jamur. Belum banyak, tapi masih pengen beli 1000 meter lagi. Amin, mudah-mudahan. Ini berapa backlog nih dalam 200 meter ini? Itu kan lahan, kalau sekarang sih kumbung jamurnya yang dibangun itu kan bekas kandang sapi itu ya. Itu ada ukuran kurang lebih sekitar 10 kali 5 meter gitu, Bu. Nah itu kita isi dengan backlog, tapi kita buat yang kita besarkan itu adalah sisa backlog yang kita jual gitu. Nah, kita setiap hari produksi gitu kan, dengan yang bikin backlog itu ada 2 orang, sama yang semua ada 6 orang sih, yang bantu-bantu saya, alhamdulillah bisa berdayakan tetangga gitu. Itu ada 6 orang. Jadi backlognya diproduksi oleh Kang Topan, kemudian dibeli nih. Oleh petani jamur gitu ya? Ya, ada yang beli ya beberapa dari beberapa desa gitu kan, beda-beda desa, ada juga yang beda kecamatan gitu. Nah itu sambung lagi gitu kan. Lagi kan jamur panennya tiap hari tuh, tiap hari gitu. Jadi berapapun jumlah hasil panen hari ini, ya udah kita langsung produksi. Jadi ada pengolahannya lagi sepertinya, Mbak Yanti. Betul. Jadi membuat backlog. Iya, Kang Topan. Iya, jadi ngejual backlog, nanti jamurnya kan yang kita budidayakan sendiri, kita panen sendiri, terus yang dari yang beli bibit dari kita, gitu kan, kita tampung lagi, lalu kita produksi jamur ini, Bu, jamur kemasan ini. Itu dia, bikin nih kerucuk-kerucuk ya, Mak. Bikin ngiler ini. Ini dia jamur ngehe ya. Nah, jadi diproduksi menjadi keripik jamur, betul ya, Kang Topan ya? Keripik jamur. Ya, betul. Dengan merek jamur apa, Kang Topan? Jamur ngehe. Jamur ngehe. Apa itu? Ngehe ada penjelasannya? Ceritanya ini? Jarak ini ya. Dulu kan saya lama ya tinggal di Jakarta, jadi bahasa dengan orang-orang Betawi itu lumayan sering lah gitu kan. Bahasa ngehe itu kalau orang Betawi mah kayak apa ya, ngeselin gitu, apa kayak gitulah gitu. Nah tapi kalau di Sunda ini sih sebenarnya waktu itu pas mau bikin nama itu apa, saya mikir akhirnya ngeunah hemat, akhirnya ngeunah hemat, ya udah ngehe aja lah, ya ngeunah hemat. Apa maksudnya, rasanya ngeunah, harganya hemat maksudnya tadi. Dan ternyata memang nama ini yang bikin menarik ya, Mbak Osi ya. Iya. Bukan ngehe itu, kalau ngehe orang Jakarta ngeselin. Kan ngeselin gitu. Ternyata ada kepanjangannya. Iya. Ngehe ini. Ngeunah hemat.
Ya. Nyunah itu artinya apa? Enak ya. Enak. Rasanya enak, harganya murah, hemat. Ini yang memproses memasak ini siapa ini, Kang Topan? Ada, jadi kita berdayakan, yaitu dari mulai pembibitan, inokulasi ibu-ibu tetangga rumah, kan, terus yang bikin ini juga yang goreng ibu-ibu. Ini kalau ada saya bagian ngicip-ngicip nih. Betul. Jadi ternyata ibu-ibu yang di sekitar itu, ya Kang Topan? Iya. Ya. Memberdayakan. Jadi saya berdayakan di sini. Jadi kalau pagi-pagi kadang-kadang inokulasi gitu kan, hari ini libur nih besoknya. Nah jam seginian tuh ibu-ibu sebagian inokulasi bibit gitu kan, nanti sore biasanya mereka produksi jamur crispy gitu. Kalau paginya memproduksi bibitnya. Nah, untuk sore setelah memanen itu langsung memproduksi untuk jamur crispy-nya. Jamur crispy-nya. Seperti itu. Jadi hampir tiap hari memang ya Kang Topan ya, seperti itu ya. Hampir setiap hari, Bu. Jadi paling libur sehari kalau seandainya memang kadang-kadang kan yang kerja di sini itu kan ada kesibukan bertani juga, Bu. Kadang-kadang pergi ke ladang gitu kan, ada juga kalau pas panen, kalau kita sih gini, jadi nggak harus jam sekian gitu. Yang penting hari ini kalau ada jamur ya dipanen dan diolah gitu. Kadang-kadang malam ya sampai jam 11 malam gitu produksi. Iya. Jadi hampir tiap hari memproduksi jamur crispy. Sehari berapa kilo itu, Kang Topan? Jadi gini, jamur yang kita panen di Kumbung sama yang masih datang ke kita itu yang kita tampung lagi itu tiap hari itu memang kapasitasnya sih sebenarnya hari ini enggak terlalu banyak, Bu. Antara sekitar 30-40 kilo per hari itu kan. Ada juga yang beberapa tuh yang tetangga juga ibaratnya yang jual jamur segarnya itu ada yang 5 kilo, ada yang 10 kilo. Nah, sisanya itu kita olah gitu. Nah, yang teman-teman yang ngejual itu nggak pergi ke pasar gitu, yang ngejual jamur segarnya ada tuh beberapa, 1 orang 2 orang itu langsung packing, langsung jual ke konsumen gitu. Jadi nggak pergi ke pasar dulu gitu. Iya. Jadi ada yang dijual crispy jamur, ada yang dijual untuk jamur segar itu ya, jamur segar itu. Segarnya ya langsung biasanya dibungkusin 5.000-an gitu pakai daun bawang, seleti gitu ya udah. Gitu. Biasanya gitu. Siap masak ya. Kadang di sini juga gitu, Bu. Kalau sekarang kan sekolahan nggak tatap muka ya. Biasanya yang kerja di kita itu kan sambil nganterin anak-anaknya tuh ke TK gitu kan, itu bawa jamur crispy-nya, bawa jamur segarnya, ya itu buat lumayan buat anak-anaknya jajan gitu. Karena sekarang kan COVID ini jadi belum ada kegiatan tatap muka, jadi akhirnya ya udah semua lebih banyak diproduksi di sini kita. Kadang si pembeli juga langsung datang ke rumah gitu ya, Kang Topan ya? Ya, itu yang datang langsung ke sini. Tapi memang untuk hari ini tuh memang masih kekurangan untuk ke beberapa tempat, mana-mana itu masih kurang produksinya. Padahal permintaannya banyak gitu ya, Kang Topan ya? Ya, alhamdulillah memang produk kita ini ya lumayan cukup cepat juga sih lakunya di toko. Jadi kalau seandainya belum pernah sih pas kita mau ngisi itu belum habis gitu, barangnya pasti habis terus. Pasti habis dan mungkin malah kurang gitu ya, Kang Topan ya? Jadi itu memang belum segini. Ada sih beberapa reseller gitu kan yang dia jualan di IG-nya gitu, apa di ininya
itu sampai ke ngejualnya ke Kalimantan, ke Surabaya juga sampai. Iya. Ternyata permintaannya cukup tinggi, sementara produksinya masih kurang. Jadi terlihat ya Mbak Yanti kenapa peluangnya begitu tinggi ya, besar ya. Karena memang ternyata pasar itu masih membutuhkan. Betul. Nah, ini yang masih luas. Ini berapa sih pegawainya, Kang Topan? Yang bantu itu ada 6 orang, Bu. Ada 6 orang. Jadi ya yang bantulah, yang lebih bantu di sini itu ada kurang lebih 6 orang. Ya itu semua tetangga, ada yang beda RT lah, lebih satu desa ya. Tapi saya justru hari ini berpikir gini, Bu. Jadi saya ketika saat saya usaha, saya tidak memikirkan diri saya, tetapi saya memikirkan orang-orang di sekeliling saya, gimana dia mereka itu tiap hari punya penghasilan gitu. Alhamdulillah dengan saya punya pola seperti itu, ya rezeki sayanya dari mana gitu kan. Ya akhirnya rezeki kitanya bukan hal dari sini saja. Jadi banyaklah rezeki kitanya. Alhamdulillah semakin barokahnya dari situ, Bu. Iya. Karena motivasi untuk mensejahterakan orang lain. Nah, itu memberikan efek timbal baliknya ke kita ya. Jadi memikirkan orang sekitar dulu, baru memikirkan diri sendiri. Topan yang sampaikan tadi ya, luar biasa sekali Mbak Uci ya. Dengan memberdayakan orang-orang di sekitar untuk turut melakukan ya pengolahan, bahkan bibitnya dipelihara, setelah panen ditampung lagi untuk diolah. Jadi memang simbiosis mutualisme. Ya, saling membutuhkan gitu ya. Dan ternyata itu terbukti, dan akhirnya rezeki juga ternyata Mbak Uci mengikuti apa yang Kang Topan lakukan ini ya. Betul. Ya, jadi gitulah, Bu. Ya, Kang Topan. Jadi Kang Topan. Jadi kalau biasanya kan jamur ini menarik ya Mbak Yanti, setiap hari panen, terus sesuatu yang masih belum banyak diketahui orang dan belum bisa mungkin ya untuk dibudidayakan oleh orang yang memang belum tahu bagaimana cara merawat jamur. Nah, bisa nggak sih ini petik jamur sendiri gitu? Orang mau datang, petik sendiri, boleh nggak sih? Gitu. Nah, jadi gini Bu, memang saya punya keinginan gitu, punya cita-cita bahwa tempat saya itu dijadikan tempat edukasi ke depannya kalau memang kumbung semuanya sudah tertata gitu Bu. Jadi nanti ke depannya pengen menjadi sebuah tempat edukasi. Jadi tempat edukasi orang yang ingin belajar monggo gitu. Silakan ke sini, bisa melihat dari proses dari nol sampai proses ke makanan siap saji kasarnya gitu. Pengen kedepannya seperti itu, pengen dijadikan sebagai tempat edukasi juga. Iya. Itu mah. Ya. Sesuai dengan kebutuhan. Betul. Karena kan memetik jamur juga kan mungkin ada step-stepnya juga gitu ya, karena teknik tersendiri ya. Karena tidak boleh juga langsung sentuh terus keadaan jamur itu tadi menjadi kotor gitu kan. Kayak gitu mungkin bisa mengganggu pertumbuhan jamur ya Mas Topan ya. Ya, yang penting gini Bu, disitulah ada kebahagiaan tersendiri pada saat melihat jamur tumbuh, kita panen petik sendiri, itu luar biasa Bu di situ.
Iya. Betul. Bahkan ada loh yang menjual backlog jamur ini supaya anak-anak tuh bisa tahu perkembangannya, gitu ya Kang Topan ya? Ada mushroom ya, mushroom home. Siapa tahu nanti ada yang produk dari Purwakarta nih. Ya, mudah-mudahan kita juga seperti itu. Terus hari ini saya lagi bentar Bu, saya lagi kembangkan beberapa produk. Sepertinya ini tadi ide-ide yang banyak. Nah ini memang hari ini ada rendang jamur ini di kalengkan. Ini masih tahap pengembangan. Ini lagi kemarin itu di kalengkannya di LIPI Jogja. Wow. Jamur. Sama ini kaldu jamur. Kaldu jamur. Memang ini masih tahap, saya masih nunggu beberapa satu langkah lagi membuat sempurna untuk racikannya. Sisanya ngejar BPOM-nya, ya udah tinggal jual. Ini. Jadi selain jamur crispy, ternyata ada olahan lain. Rendang ya, rendang jamur dan kaldu. Iya. Kaldu jamur. Non MSG ya ini ya. Iya, non MSG. Sebenarnya banyak Bu, selain itu gitu kan kita dayakan ibu-ibu tuh gini. Kita juga ngejual ada sate jamur, ada pepes, ada risol gitu kan, kerupuk, ada kerupuk jamur. Karena memang keterbatasan alat-alat yang tadi, kalau kerupuk sama kalau juga memang kita masih butuh beberapa alat lagi. Kalau kayak sate itu tidak tiap hari jualannya, kadang-kadang karena kita belum punya tempat lah, kedai. Dan alhamdulillah insya Allah tahun ini saya mau buka di Supaan Bu. Apa itu? Supaan. Kayak jamuran di Jogja sebenarnya. Jadi tempat makan serba jamur itu insya Allah lokasinya di Pondok Salam Purwakarta. Pondok Salam Purwakarta. Ternyata banyak sekali ya Mbak Usi, bisa dibikin berbagai macam olahan jamur ini. Yang kita tahu kan crispy, ya. Kemudian sate belum pernah kayaknya saya. Yang tahu hanya kalau kesini boleh aja. Gimana? Nanti kalau kesini saya buatin sate jamur. Itu sebenarnya saya mancing Mbak Usi barusan. Untuk sate, kaldu dan rendang apalagi ini belum pernah ini. Setahu saya, jamur ini adalah makanan alternatif untuk vegetarian. Jadi kaldu itu kan kalau vegetarian nggak bisa nih yang basisnya hewani. Nah, dengan menggunakan jamur inilah alternatif daging yang bukan berasal dari hewani, tapi rasanya mendekati. Wah, itu. Betul. Menarik sekali, Mbak Usi. Jadi pengen nasi. Jadi pengen nasi soalnya udah ada jamur, udah ada temennya gitu ya. Siang-siang gini lah. Ya, Kang Topan. Yang sudah dibudidayakan varietas apa aja ini, Kang Topan, jamur ini? Yang sudah itu memang lebih banyak jamur tiram, terus jamur kuping ya, jamur kuping sama milky, ada milky. Tapi memang karena kita lebih banyak produksinya untuk jamur crispy, jadi kita lebih banyaknya varietas jamur tiram putih dibanding jenis yang lain gitu. Kalau jenis jamur itu kan
setahu saya nih Kang Topan, kalau di Jepang sana kan segala jenis jamur itu available ya. Orang bisa beli segala jenis jamur Mbak di supermarket. Nah kalau dengan cuaca Indonesia gitu ya, apakah jamur-jamur itu memang bisa dibudidayakan di Indonesia? Ataukah ada jenis-jenis khusus aja yang cocok dibudidayakan di Indonesia? Sebenarnya untuk di Indonesia semua jenis jamur, hampir semua, beberapa banyak lah jenis jamur itu bisa dibudidayakan di Indonesia, termasuk apa namanya kayak inoki itu sebenarnya bisa di kita, inoki kita gitu kan, terus milky, terus jelas jamur tiram kuping dan yang lain. Nah, namun selain dari itu kan ada market yang permintaan pasar yang paling banyak gitu kan. Jamur kuping banyak, permintaannya banyak, namun biasanya jamur kuping lebih banyak itu dikeringkan, Bu. Betul. Dikeringkan. Kalau jamur lingji itu lebih ke untuk bahan dasar kosmetik dan obat-obatan. Ya, namun kan kayak jamur merang pun sama. Namun kan kalau dibandingkan antara jamur merang dengan jamur tiram itu permintaan pasarnya lebih banyak di jamur tiram karena harga jual. Ya, kalau jamur merang kan harga jual di pasaran itu lumayan, harganya lumayan itu dibanding dengan harga daging lah gitu. Nah, kalau jamur kan di bawah, maka untuk kalangan menengah ke bawah itu kalau jamur tiram itu karena dianggap ya murah lah gitu. Jadi permintaan cukup tinggi gitu. Lebih tinggi ya permintaannya. Jadi segmentasi pasar juga sudah diperhitungkan ya oleh Kang Topan ya. Berarti yang sudah dibudidayakan tadi tiram, kemudian tiram, jamur kuping, milky saya sudah dibudidayakan milky. Tapi kurang agak lambat sih ininya, beda dengan tiram. Kayak jamur kuping kan kalau kita pengen jual tiap hari itu kan jamur kuping nggak bisa. Jadi nggak kayak tiram gitu, setiap hari kita bisa panen. Jadi ada berbagai macam jamur ini tadi ya, yang sudah dibudidayakan ada tiram, ada miyoki, dan juga ada jamur kuping. Ya. Nah, ini dari jamur ini penempatannya ini gimana, Kang Topan? Apakah jadi satu baris atau pisah-pisah, harus ada perbedaan perlakuan gitu ya? Begitu? Oh gitu. Nah, memang dulu itu harusnya beda-beda kumbung, Bu. Harusnya beda kumbung. Karena hampir agak perlakuannya agak berbeda sebenarnya. Namun kan biasanya kalau saya tuh kalau jamur kuping kan memang nggak banyak biasanya, jadi disatukan karena memang keterbatasan lahan juga waktu itu. Jadi jamur kuping paling saya buat untuk itu aja, untuk bikin pepes, jualan pepes gitu. Ya. Nanti saya pengen juga nih oseng-oseng jamur kancing, itu idola saya, favorit. Bisa makan nambah nasi berapa kali? Jamur kancing ya. Ya. Tapi sayangnya itu cepat ini ya, hitam ya Kang Topan kalau jamur kancing itu ya. Iya gitu. Jadi kalau jamur itu sih rasanya lebih gurih sih memang. Jamur dengan jamur tiram lebih gurihkan itu. Namun kalau saya lebih ke jamur tiram itu karena memang lebih mudah sih, Bu. Memang cara budidayanya dia lebih mudah, terus panennya yang paling ini panennya ini kita benar-benar tiap hari sih. Merang sih sama merang, cuman kalau di sini kebetulan di daerah sini tuh limbah serbuknya banyak, Bu. Jadi untuk media tumbuh jamur, untuk backlognya itu serbuk kayunya banyak gitu. Jadi sediaan bahan bakunya itu. Iya.
Iya, ya, pinter sekali Topan. Dari hulu sampai hilir memang sudah dianalisis usahanya. Iya, jadi memang yang cocok, yang mudah, yang diperlukan oleh pasar sudah jelas. Betul, betul. Nah, ini Mbak Osi ada yang bergabung nih. Ada di YouTube ya. Ada siapa saja? Ada Mbak Eni Sudaryatni hadir. Kemudian ada Mbak Raras nih. Rendang jamur, gimana tuh rasanya? Semoga makin sukses ya Kang Topan. Bisa digambarkan rasanya Kang Topan ini? Biar tidak penasaran biar gitu kita ya. tambah pengen makan lagi ya. Gambarkan aja dulu ya. Jadi gini Bu, ya waktu itu memang karena kita juga, saya tuh hobi masak juga ya, hobi masak karena awal hobi masaknya kembali waktu di film itu karena saya nyambungin catering ke stasiun TV juga. Memang ini ya bisnisnya itu dari sononya sudah jalan jiwa bisnisnya. Nah, rendang jamur ini bumbunya sama Bu, kayak rendang Padang sebenarnya kan. Namun karena bahan dasarnya jamur, jadi teksturnya ini kenyal, bukan empuk kayak daging gitu. Karena yang saya pakai itu jamur tiram. Tapi sih sebenarnya banyak juga yang lain itu bikin jamurnya, rendang jamurnya dibuat semirip daging, ada yang begitu. Kalau saya sih di sini bikin rendang jamurnya ini dibuat kenyal, jadi kan beda ya tekstur teknik masaknya. Kalau teknik jamur, kalau seandainya kita suwir, kita cuci, itu baru dia bakal jadi rapuh tekstur jamurnya. Beda dengan kita cuci dulu, setelah itu kita rebus, itu jadi kenyal. Cuci baru rebus. Kalau tidak jamur tiram, jadi kalau tidak disuwir si jamur tiram itu kalau langsung direbus itu kondisi teksturnya jadi kenyal Bu. Iya. Kalau kita kan taunya begitu habis beli gitu Mbak sih, kita suwir, ya kan? Kita cuci, ya memang jadi lembek kan akhirnya. Misalnya pas ditumis itu juga bawa air. Iya benar. Gitu. Ternyata kalau untuk rendang ini jadi dicuci dulu, kemudian direbus. Jadi diiriskan baru tekstur jamurnya malah jadi kenyal. Oh, jadi kenyal setelah direbus, masih dicuci, direbus, kemudian ditiriskan, baru kita tumis bumbu, kita masukin, rasanya wah. Kebayang ya? Kebayang ya? Nggak kuat. Nggak kuat. Kita bayangin dulu. Nah, oke. Ya, Sobat RPC, dimanapun Anda berada, tentunya kita sangat ini sekali, penasaran sekali ya, untuk kita ngupas lagi jamur ngehe ini yang diproduksi oleh Kang Topan ya. Dan Sobat RPC, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Marilah kita semua menanam padi di sawah kita. Tanahnya subur, benihnya unggul, menjadikan negara makmur. Ayo, ayo bersama bangun pertanian kita. Ayo, agar Indonesia semakin jaya. Petani maju, mandiri modern, satu data pertanian Indonesia.
maju, mandiri modern. Satu data pertanian Indonesia. Marilah dorong petani, satukan langkah di kota tani, satukan langkah di kota tani. Untuk menjawab situasi dan kondisi yang terjadi akibat COVID-19, pemerintah berencana untuk menerapkan kebijakan new normal. Tatanan baru ini diharapkan dapat menciptakan transformasi perilaku hidup di masyarakat untuk menjalankan aktivitas normal, namun dengan tetap secara disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kebijakan new normal tidak boleh melemahkan peran pertanian sebagai sumber utama kehidupan. Maka petani sebagai aktor utama di sektor pertanian harus tetap berkomitmen menjalankan perannya. Berikut adalah protokol kesehatan bagi para petani agar tetap bekerja dan berproduksi di masa kenormalan baru nanti. Yang terpenting, petani agar tetap menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan setiap, sebelum, dan setelah beraktivitas sesuai standar kesehatan yang berlaku. Petani juga diharapkan agar tetap menerapkan norma baru dalam bersalaman dengan tidak saling berjabat tangan. Petani harus disiplin dalam penggunaan alat pelindung diri seperti masker. Petani diharapkan selalu menjaga dan meningkatkan sistem imun tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Saat beraktivitas, petani diminta agar tetap menjaga jarak aman minimal 1 meter atau lebih dan hindari kerumunan. Agar tetap sehat dan bugar, petani diminta agar disiplin dalam menerapkan pola hidup sehat dengan rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Agar target produksi tercapai, petani diharapkan dapat mengoptimalkan alat mesin pertanian dan tidak lupa untuk tetap memperhatikan kebersihan dari alat-alat pertanian yang digunakan. Terakhir, petani diminta untuk tetap produktif dan tetap semangat bekerja. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ya, masih di Ngopi Tani siang hari ini melalui 88,6 FM RPC Radio Pertanian Ciawi, medianya Petani Indonesia. Dan Sobat RPC juga bisa di kanal YouTube 886 FM. Dan jika Anda atau Sobat RPC semua ingin bertanya dengan narasumber kita siang hari ini, bisa di 0812 8388 7117. Dan kita masih bersama Kang Topan ya, Mbak Usi ya. Masih bersama Kang Topan. Kang Topan masih di sana kah? Masih, Bu. Iya. Senyumnya belum kelihatan. Senyumnya belum kelihatan kayaknya. Kita minta lagi senyumnya yang menawan itu. Iya. Oke. Kita masih bersama Kang Topan dengan jamurnya nih. Jadi nanti Purwakarta selain mempunyai
nasi. Saya jadi tidak bisa berkata-kata, ingat nasi. Kenapa jadi dipisah gitu ya, Desti? Nasi. Gara-gara jamur ini, aduh. Jadi ingetnya nasi. Bener. Jadi destinasi kuliner ini kan jelas nih di Purwakarta, Mbak. Betul. Ada sate Maranggi. Ini luar biasa ikon Purwakarta. Nanti setelah beberapa persiapan nih dari Kang Topan, nanti akan ada rumah makan berbasis jamur-jamuran. Ini saya pengen sate jamur Maranggi. Itu tuh. Rasanya tadi apa gambaran untuk rendang saja wanginya udah sampai sini gitu ya. Apalagi ini bentuk satenya yang kipas-kipas ya kan, kipas-kipas. Wanginya, kenyalnya, bumbunya, masya Allah. Udah bikin ngiler aja makanya ya. Nah nanti kalau dari Sunda kan Mbak ada nasi liwet. Iya. Nah, nasinya nasi liwet pakai sate jamur. Udah mantap. Ya mantap sekali. Jam makan siang ya jamur dan nasi yang ada di ini pikiran kita. Bener. Ini kayaknya Mbak kalau melihat Kang Topan ini ya dari cerita yang sudah disampaikan, sepertinya nggak butuh waktu lama untuk bisa mencapai ke sana. Ya. Pasti sesuai dengan senyum dan semangatnya itu. Saya juga berpikiran nggak akan lama lagi. Iya, karena setiap mempunyai ide bangun dari mimpi itu langsung untuk mewujudkannya. Betul sekali. Nah, apalagi nih Mbak yang masih menjadi kegelisahan. Gimana Kang Topan? Iya. Ya, gimana Kang Topan? Ya, jadi gini Bu ya. Jadi jadi setiap tahun itu selalu punya keinginan dan keinginan itu saya catat, saya gambarkan dan saya tempel di kamar mandi, pokoknya saya tempel gitu. Jadi itu target saya gitu. Mau kesampaian atau tidak, yang penting itu target keinginan kita. Jadi kita fokus terhadap keinginan kita. Contoh tahun ini saya pengen A gitu, ya udah saya gambarkan, saya tempel di kamar saya. Jadi saya tiap hari, saya tuh ingin ini gitu. Jadi mengafirmasi diri sendiri dengan memvisualisasi. Tuh kan susah. Gara-gara nasi ini. Iya benar. Visualisasi target-targetnya ditempelin. Itu akan mensugesti Mbak kita betul. dari bawah sadar kita. Apa sih yang akan kita lakukan, target apa, dan itu yang akan menuntun. Betul. Dengan cara menempel kan tiap hari kita masuk kamar gitu ya. Jadi akan terbaca. Nah itu yang terus mungkin akan justru mempercepat hal itu terwujud gitu ya. Iya. Ya itu pantas patut ditiru. Dengan cara itu Bu, ya dengan cara itu alhamdulillah sekitar 70% itu tercapai lah. Amin ya Allah, alhamdulillah. Ya. Jadi nanti sebentar lagi launchingnya. Ya, jadi mungkin karena ya mudah-mudahan tahun inilah. Amin. Ya mudah-mudahan terwujud ya Kang Topan ya. Nah tentunya dalam berbudidaya jamur ada sesuatu hal atau ada nggak hal yang paling sulit Kang Topan selama bertanam jamur ini? Ya,
sebenarnya yang menjadi kesulitan itu saya satu yang dulu itu kan tidak punya lahan kan, tidak punya lahan. Hari ini sudah punya lahan tapi masih kurang, pengen lagi yang lebih luas lah. Sama ini udah ditulis belum? Di minimal yang sekarang itu kan sudah ya. Termasuk pengen mudah-mudahan ada rezekinya, pengen benahin kumbung dulu. Amin. Amin. Selalu ada jalan bagi yang mempunyai kemauan. Betul. Ya. Ini ngomong-ngomong nih, ini jamurnya itu sudah sampai mana aja sih Kang Topan? Jamurnya sih kan tadi ya ada sampai ke Surabaya, ke Kalimantan, ke Lampung. Dalam bentuk fresh atau jamur crispy? Jamur crispy. Oh. Jamur crispy-nya. Ya. Sebentar lagi rendang jamurnya ini yang akan di launching. Rendang dan kaldu ya. Kaldu. Ini yang akan di launching. Ini diproduksi secara rumah tangga atau sudah bekerja sama dengan pihak lain nih untuk memproduksi? Kan tadi rendang jamurnya di-pack dengan aluminium ya sepertinya ya. Kan itu butuh perlakuan khusus. Kaleng ya. Nah itu sudah bekerja sama dengan pihak mana nih Kang Topan? Jadi rencana kalau yang yang rendang jamur, karena ini ada proses pengalengan, dikalengkan gitu kan. Ini waktu itu saya dengan teman itu coba, karena linknya lewat teman, waktu itu di LIPI Jogja. Jadi dikalengkannya ini di LIPI Jogja. Nanti memang karena itu ada memang yang sudah berjalan itu memang setiap produksinya lumayan itu di sana. Rencananya pun kalau memang ini sudah Jadi memang bekerja sama dengan LIPI Jogja ya untuk proses pengalengan tadi rendang jamur tadi. Dan ini tinggal nunggu ya launchingnya kapan. Jadi rendang dan kaldu ini bisa segera dipasarkan. Gitu karena kalau jamur itu kan memang harus diperlakukan khusus ya Mbak. Betul. Dia tidak tahan lama ya. Nah ini oleh Kang Topan diupayakan dengan pemrosesan, dikalengin. Jadi bisa dinikmati bahkan sampai ke luar Jawa. Iya. Itu rencana ke depan Kang Topan biar bisa memasarkan ke luar Jawa. Ya. Nah, Kang Topan, untuk permintaan jamur sendiri paling banyak dari mana nih? Sepertinya Kang Topan sedang ada trouble ya. Trouble. Jadi terpental nih dari Zoom. Ya, tadi kayaknya masih terdengar suaranya gitu, ternyata agak menghilang ya. Iya. Mungkin kita akan break dulu. Mbak Yanti sambil membayangkan rendang jamur dan sate jamur itu sambil kita nyiapin nasinya dulu. Betul, iya, karena ini udah siang dan memang saatnya untuk mengisi lagi perut kita ya. Iya, Sobat RPC dimanapun Anda berada, kita akan kembali ke Ngopi Tani, tapi sebelumnya kita jeda dulu. Yang berikut ini kita nanti akan kembali lagi. Tetap di 88,6 FM RPC Radio Pertanian Ciawi. Marilah kita semua menanam
semakin jaya. Petani maju, mandiri modern, satu data pertanian Indonesia. Marilah dorong petani, satukan langkah di kota tani. Ayo bersama bangun pertanian kita. Ayo melangkah agar Indonesia semakin jaya. Petani maju, mandiri modern, satu data pertanian Indonesia. Marilah dorong petani, satukan langkah di kota tani. Satukan langkah di kota tani. Untuk menjawab situasi dan kondisi yang terjadi akibat COVID-19, pemerintah berencana untuk menerapkan kebijakan new normal. Tatanan baru ini diharapkan dapat menciptakan transformasi perilaku hidup di masyarakat untuk menjalankan aktivitas normal, namun dengan tetap secara disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kebijakan new normal tidak boleh melemahkan peran pertanian sebagai sumber utama kehidupan. Maka petani sebagai aktor utama di sektor pertanian harus tetap berkomitmen menjalankan perannya. Berikut adalah protokol kesehatan bagi para petani agar tetap bekerja dan berproduksi di masa kenormalan baru nanti. Yang terpenting, petani agar tetap menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan setiap, sebelum, dan setelah beraktivitas sesuai standar kesehatan yang berlaku. Petani juga diharapkan agar tetap menerapkan norma baru dalam bersalaman dengan tidak saling berjabat tangan. Petani harus disiplin dalam penggunaan alat pelindung diri seperti masker. Petani diharapkan selalu menjaga dan meningkatkan sistem imun tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Saat beraktivitas, petani diminta agar tetap menjaga jarak aman, minimal 1 meter atau lebih, dan hindari kerumunan. Agar tetap sehat dan bugar, petani diminta agar disiplin dalam menerapkan pola hidup sehat dengan rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Agar target produksi tercapai, petani diharapkan dapat mengoptimalkan alat mesin pertanian dan tidak lupa untuk tetap memperhatikan kebersihan dari alat-alat pertanian yang digunakan. Terakhir, petani diminta untuk tetap produktif dan tetap semangat bekerja. Masih di Ngopi Tani, Ngobrol Pintar Petani, tentunya masih dengan Kang Topan siang hari ini. Dan tema yang kita angkat di siang hari ini adalah meninggalkan agensi model melenggang di panggung jamur. Iya. Ya, itu yang sudah kita kupas tadi ya dari Kang Topan, Mbak Usi. Dan masih banyak sekali hal-hal yang membuat kita penasaran dan mungkin juga Sobat RPC penasaran sekali dengan hal-hal yang sudah dilakukan oleh Kang Topan tadi ya Mbak Usi. Jadi kalau nanti ada yang penasaran ingin menanyakan sesuatu bisa langsung di live chatnya YouTube
dan juga WhatsApp di 0812 8388 7117. Oke, ya. Kang Topan? Kang Topan. Nah, apakah suara kita terdengar? Maaf tadi. Ya. Jelas. Jelas ya. Jelas Bu. Tadi maaf, aduh handphonenya tadi ini apa lupa dikasih. Iya. Tapi sudah terhibur dengan melihat senyumnya Kang Topan ini. Luar biasa pokoknya deh. Iya. Jangan-jangan tadi lari nyiapin jamur dan nasi gitu. Iya. Mbak Yanti, baru-baru ini Kang Topan ini diberi penghargaan nih dari Bupati Purwakarta. Oh. Nah, tentang apa ini Kang Topan? Bagaimana ceritanya nih? Ada foto yang ada di flyer tadi nih, Mbak. Ternyata sedang menerima penghargaan dari Bupati Purwakarta. Boleh diceritakan Kang Topan? Silahkan Kang Topan. Iya Bu, itu belum lama ya. Alhamdulillah saya dipercaya sama Bupati Ambu Bupati Purwakarta penghargaan sebagai petani muda milenial untuk budidaya jamur. Petani muda milenial budidaya jamur. Terus tahun milenial, ya. Terus di tahun 2018 juga tempat kitanya ini sebagai kelompok masyarakat penuntasan kemiskinan juga dapat penghargaan juga. Jadi selain dari personalnya Kang Topan yang mewakili petani milenial, itu ternyata beliau ini juga patut untuk dibanggakan sebagai seseorang pelopor untuk kegiatan di masyarakatnya untuk pengentasan kemiskinan. Dan itu iya sih Mbak ya. Apa yang diceritakan tadi itu relate banget nih dengan apa yang didapatkan. Yang didapatkan ya sesuai ya. Iya. Sesuai dengan yang didapatkan oleh Kang Topan ini. Kang Topan, jadi ini kan backlog ini punya umur ya. Jadi berapa sih umurnya untuk masih bisa berproduksi? Jadi media tumbuh jamur atau backlog ini mempunyai masa produktif kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Nah, 3 bulan ya. Sebenarnya 4 bulan juga masih tumbuh jamur, cuman memang kecil-kecil gitu. Jadi yang produktifnya itu sampai 3 bulan. Nah, setelah berproduksi nih backlognya, ini kan dibuang atau diapain ini? Mungkin ada proses selanjutnya? Ya, jadi limbah media backlog ini biasa bisa digunakan sebagai pupuk, Nah, saya biasanya suka ngumpulin, jadi plastiknya saya copotin, saya hancurin plastiknya, lalu media yang itu
diambil sama petani lagi untuk pupuk cabai, untuk dijadikan pupuk pohon pisang. Dulu sih sempat pernah mau budidaya cacing dari limbah ini gitu, sempat, tetapi akhirnya keburu ya, akhirnya budidaya BSF sekarang itu maggot. Nah, ini dia. Jadi masih ada hubungannya ya dengan limbah dari bisnisnya. Nah, ini kita tayangkan dulu nih bagaimana Kang Topan juga memanfaatkan dari limbah produksi jamurnya. Nah, tadi dengan memanfaatkan maggot, memang luar biasa sekali. Maggot ini dimanfaatkan ya, Kang Topan ya. Dimanfaatkan ya. Jadi limbah ininya kan kita biasa bikin jamur ya, jamur yang limbah yang bonggol, yang nggak ke produksi, yang nggak keolah, itu saya kasihkan anggaplah itu sampah organiknya, saya kasihkan ke maggot, ya kan? Saya kasihkan ke maggot, lalu si ininya kan nanti dari maggot itu ada kasgot. Kasgot itu saya buat campuran untuk media tumbuh jamur, campuran sedikit lah. Terus POC-nya juga saya tambahkan untuk media tumbuh jamur juga. Nah, ini seperti yang ada di layar yang sedang kita saksikan nih. Ini maggotnya nih. Ya, tadi pagi. Ini bisa diceritakan nih, Kang. Ini di rumah juga ya, lokasinya? Ini beda RT. Saya bikin beda RT tempatnya. Ya, jadi tidak menyatu dengan wilayah khusus jamur gitu. Terpisah ya. Ya, ternyata. Nah, jadi saya bikin tempat itu sebenarnya untuk tempat sampah sih, tempat pengolahan sampah. Itu terus di sana kita ternak puyuh, ada ayam gitu. Si pakannya itu saya dari maggot ini gitu. Nasi sampahnya dari limbah jamur, sisanya dari rumah tangga dari rumah-rumah warga. Jadi memang produktif sekali ya, Mbak Yanti ya. Tidak dibuang begitu saja, ternyata menjadi pupuk organik ya, Mbak Osi. Iya. Tidak mengganggu lingkungan juga, semuanya dimanfaatkan. Ya, Mbak Osi, masih ada hal yang menarik lagi. Nah, untuk kita. Mbak, tadi kan udah disampaikan nih bahwa jamur ngeheknya ini yang ngeunah dan hemat. Betul. Ini udah sampai kemana-mana nih. Tadi bahkan disebutkan sudah sampai ke Samarinda ya. Betul. Banyak di luar Jawa. Nah, ini kok bisa sampai ke sana, ini gimana caranya? Dipasarkan melalui apa sih? Ya, silahkan Kang Topan. Ya, jadi kita memang jualannya ada yang offline, ada yang online. Karena ini kita juga punya beberapa reseller yang memang dia lumayan jago juga jualan di ininya, di online-nya. Ada yang jualan di IG gitu. Kebetulan ada yang di daerah sini itu kuliahnya di Trisakti.
teman-temannya mungkin banyak, jadi yang jualinnya banyak di situ tuh. Orang sini sih, masih orang sini gitu. Itu jualannya di IG, sehari itu bisa ngejual sampai 30 piece sendiri. Oh. Sendiri bisa. Wow. Jadi bisa di IG, terus market online tadi ya. Iya. Di Shopee ada Lazada gitu. Cuman kalau saya sendiri sih yang di Shopee sama di Lazada itu memang tidak begitu maksimal, lebih banyakan di IG sama di kita juga sudah kerjasama sama PT, Bu. Oh, ada PT. PT apa itu? Jadi untuk pemasaran, jadi kita ada MOU dengan PT Payon Barokah gitu kan. Nah, PT Payon Barokah ini yang memasarkan produk kita gitu, yang mendistribusikan produk kita ke Bandung, kemana-mana gitu. Oke. Jadi Kang Topan ini itu kayak Tokopedia. Jadi memang jaringannya sudah dibentuk oleh Kang Topan juga. Distribusinya sudah oke banget. Betul. Iya. Nah, nih Kang Topan nih, bedanya si jamur ngehe ini dengan komoditas yang sama ini apa sih? Selain datangnya dari hati. Mungkin gini, kalau jamur ngehe ini ya sebenarnya kalau jamur crispy ini hampir mungkin secara keseluruhan dengan produk yang ada di pasaran juga hampir sama. Tetapi yang menjadi beda itu ini kan jamur yang dipetik langsung gitu kan, sehingga jamurnya ini benar-benar fresh, sehingga menimbulkan teksturnya ini yang benar-benar crispy gitu. Ya, memang karena kebunnya juga ada di daerah produksi ya. Betul. Jadi memang dipastikan itu fresh. Fresh ya. Dan itu yang membedakan dari produk-produk lain gitu ya. Iya. Yang bikin petani jamurnya sendiri. Betul. Iya. Dan dari hati. Iya, dengan senyumnya yang tetap menawan. Betul. Itu paket komplit, Mbak. Paket komplit. Iya. Itu yang membedakan. Iya. Ngeheknya Kang Topan ini ya. Enggak. Mana ada, Bu. Kita jadi bikin untuk digital marketingnya itu ada, kita luncurin iklan. Jadi iklan jamur gitu, iklan jamur ngehenya gitu. Karena memang basicnya dulu di film, ya udah antara bikin iklan kayak gitu kan, ya udah kita bikin. Ya, pasti dibuat sangat menarik sekali ini, Mbak Usi. Ini membuat yang melihat pasti akan tertarik. Bisa dilihat YouTube. Ya, iklannya selalu tayang di channel YouTube kita sama channel YouTube saya dan teman bikin film pendek gitu. Iya. Ini memang ilmu yang terdahulu diterapkan juga di bisnis yang sekarang. Iya. Nah, mungkin Kang Topan, ini kan pandemi ini kan membawa efek yang tidak main-main ya di seluruh sektor bisnis. Nah, memang pernah disampaikan juga oleh Pak Mentan kita ya, bahwa sektor pertanian adalah sektor yang bertahan. Betul. Di saat pandemi COVID ini melanda. Ya, betul. Karena semua butuh makan ya. Iya, betul sekali. Nah, Kang Topan bisa nggak memberikan tips atau triknya bagaimana sih cara bertahan
di pandemi COVID ini ya. Betul. Bagaimana bisnisnya tetap berjalan? Apa sih yang diperlukan Kang Topan? Ya, jadi gini memang pada saat COVID ini kalau penjualan offline itu kayak kita di toko, rest area gitu kayak di kafe itu memang itu sangat signifikan menurunnya Bu, sampai kadang-kadang memang itu tidak jalan lah. Nah itu kita akhirnya lebih maksimalin di digital marketingnya gitu kan, di bisnis online ya. Jadi kita jualan benar-benar. Nah ini yang memang tidak terpengaruh gitu. Jadi sekarang kan pada saat COVID ini orang kan segala sesuatunya serba online Bu. Jadi kita pesan apa-apa semua orang, karena kita tidak bisa kemana-mana, akhirnya semua pakai online gitu. Nah itu yang harus dimaksimalin sama kita gitu. Jadi kita nggak usah repot-repot kasarnya. Kalau memang tidak punya kayak Shopee, Lazada, sebenarnya kayak gitulah, itu kita juga bisa manfaatin IG dan Facebook kita aja, udah jualan di sana aja. Itu dia. Dengan kita maksimalin dengan maksimalin ke sana, memang alhamdulillah sih memang tidak begitu tidak begitu berasa COVID ini, malah justru meningkat Bu. Omsetnya justru meningkat pada saat karena pada saat COVID nggak tahu kenapa permintaan bikin media tumbuh jamurnya ini yang lumayan juga yang meningkat gitu. Iya. Jadi memang untuk aktivitas orang untuk di rumah kali ya, Kang Topan ya. Ya karena ada juga yang ini Bu, karena kan banyak yang yang kena PHK seperti itu kan, yang dirumahkan gitu, tadinya kerja di perusahaan. Nah akhirnya mereka untuk memulai usaha yang kasarnya dengan budget yang sederhana tetapi bisa menghasilkan income setidaknya tiap hari ya jamur, akhirnya banyak juga yang pesen media jamur itu. Ya. Memang ya di balik pandemi itu selalu ada kemudahan ya yang disediakan, sudah dijamin dan ternyata walaupun pandemi tetap berjalan dan justru malah lebih banyak permintaan yang untuk bibit ya. Iya. Karena mungkin banyak juga yang saat pandemi sekarang ini kan mencari alternatif. Ya, mencari alternatif. Salah satunya dengan bertani jamur di rumah sendiri, karena kan bisa juga kita manfaatkan untuk itu. Kita membeli bibit itu bisa kita tanam di rumah gitu ya, Mas Topan, Kang Topan. Iya. Jadi tinggal ini aja, tinggal ditaruh gitu kan, backlognya udah tinggal perawatan sampai tumbuh jamur aja, tinggal dikabut, disemprot, tinggal dirawat aja. Ditaruhnya juga nggak usah ada perlakuan khusus gitu kalau di rumah mungkin ya? Lembab mungkin ya? Di tempat lembab. Sebenarnya gini, jadi kalau untuk skala ya minimal untuk tambahan penghasilan, memang karena saya juga dulu kan berawal dari tidak punya lahan gitu. Jadi saat ini juga kalau ada orang yang ingin belajar jamur, bilang tidak usah yang harus selalu perfect lah gitu. Jadi pada saat kita memulai usaha, jangan berharap untuk sempurna dulu gitu. Pakai yang ada dulu, pokoknya yang ada dulu lah kita manfaatin gitu. Ada lorong, ada samping rumah ataupun apa, ya udah kita manfaatin yang itu aja. Iya. Buktinya sudah nyata sekali Mbak Yanti. Jadi hanya menggunakan lorong rumahnya dari ibu kota ke Purwakarta. Betul.
sekarang sudah menjadi seperti ini, petani muda milenial yang sudah berhasil melakukan aktivitas penuntasan kemiskinan. Ya kan, Sesuai. Mbak? Ya, luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Berawal dari lorong rumahnya saja loh, Mbak. Jadi nggak usah mikir panjang. Betul, nggak usah mikir panjang. Nggak usah perfect dulu, seadanya dulu. Ternyata dengan semangat dan niat kita yang memang ingin berubah gitu ya, ternyata berhasil seperti yang sudah dikemukakan oleh Kang Topan tadi, Mbak Usi. Ya, ini ternyata Mbak Yanti, waktu kita juga tinggal sedikit lagi nih, dan masih ada satu lagi nih boleh yang ingin dimintakan oleh narasumber kita. Mumpung ketemu, Mbak. Iya, betul sekali. Kang Topan, ini kan sebagai petani muda milenial nih. Sementara ini kan kita melihat dunia hiburan itu lebih wah, ya kan? Padahal jika ditekuni, sektor pertanian juga memberikan dampak yang sangat positif. Betul. Dan tentu saja menjanjikan. Ya. Apa sih ajakan Kang Nopan untuk pemuda-pemuda kita ini untuk bisa menekuni pertanian dengan serius? Betul. Gimana Kang Nopan? Ya, jadi gini, memang saya ingin mengajak itu kan untuk ya pemuda gitu kan. Jadi pada saat ini kita jangan menganggap bahwa petani itu miskin gitu. Jadi jangan menganggap petani itu kotor, miskin gitu kan. Seperti itulah. Itu buang mindset itu karena pada hari ini ternyata dengan teknologi, dengan semuanya yang sekarang ini bisa kita manfaatkan, dengan bertani itu justru potensi pertanian ini sangat besar. Seharusnya memang petani yang harus bisa dibilang harusnya kaya karena kebutuhan kita itu memang lebih banyak dari sektor pertanian. Kita lihat saja kalau ke pasar gitu kan, ke pasar ibu-ibu beli apa? Itu kebanyakan sektornya sektor pertanian, beli bayam, kangkung, bawang, semua itu semua sektor pertanian semua. Makanya tidak ada yang tidak kasarnya yang tidak mungkin tidak laku gitu kan. Nah itu karena kebutuhan pokok manusia gitu. Makanya dari itu saya tuh pengen menunjukkan bahwa loh jadi petani juga bisa seperti inilah. Setidaknya kita bisa menghidupi keluarga, bisa ya fasilitas lah yang kita inginkan, setidaknya kita bisa beli dari hasil pertanian. Ya, itu seperti itu, Bu. Kalau dari statementnya Kang Topan nih, bahwa pertanian itu juga menjanjikan nih, kebutuhan juga lebih banyak datangnya dari sektor pertanian. Betul. Nah, sepertinya omsetnya yang didapatkan sekarang ini jauh lebih tinggi pada saat sebelumnya nih. Ya. Betul ya Kang Topan ya? Sebetulnya senyum-senyum dari senyumnya itu ya, kayaknya sebenarnya gini sih Bu. Sebenarnya ya, jadi sebenarnya kalau di dunia dulu gitu kan, di dunia agensi memang uangnya gampang gitu kan, nyari uang kayaknya sih mudah gitu, tapi uangnya cepat habis. Uangnya cepat habis. Kalau sekarang ini kalau di alhamdulillah justru saya punyanya justru sekarang gitu. Saya bisa kasarnya beli lahan, bangun rumah, kendaraan ya dari pertanian, Bro.
Tuh. Jangan ragu lagi nih, buat pemuda-pemuda di luar sana. Ayo kembangkan sektor pertanian. Betul. Di pertanian juga bisa sukses kok. Iya bisa kan, sukses. Salah satunya adalah Kang Topan ini. Contohnya. Ya, contoh yang harus dicontoh, harus diikuti ya. Iya, betul sekali. Iya. Baik, Mbak Osi, dan ternyata Kang Topan, kita sudah ada di penghujung jumpa ini. Padahal kita masih sangat ingin sekali gitu ya masih ngobrol dengan Kang Topan nih. Lama-lama lapar nih Bang, liatin Kang Topan. Betul. Baik, Sobat RPC dimanapun Anda berada, ternyata waktu yang membatasi kita. Dan terima kasih Kang Topan sudah hadir di Ngopi Tani melalui 88,6 FM RPC Radio Pertanian Ciawi, medianya Petani Indonesia. Dan juga terima kasih kepada kru sehingga terselenggara acara ini ada Mbak Nita di tim kreatif, kemudian produser siar ada Kang Andriansyah, ada produser acara Mbak Osi Wida Rosita, dan supervisor kita Mas Warih Kusumo. Ya, terima kasih untuk semuanya. Dan Sobat RPC dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dengan hadirnya Kang Topan tadi, semangat petani kita semakin membara untuk mengembangkan di dunia pertanian. Iya. Agar pertanian maju, mandiri dan modern. Iya. Baik, Kang Topan, kita sudah berfoto belum ini? Oke, sudah berfoto. Terima kasih atas kehadirannya ya, Kang Topan ya. Ya, Kang Topan, terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Sama-sama, terima kasih Bu. Terima kasih. Ya. Baik, Sobat RPC, saya Yanti dan saya Osi. Ya, undur diri dari ruang dengar Anda. Dan terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita semua menanam padi di sawah kita. Tanahnya subur, benihnya unggul, menjadikan negara makmur. Ayo bersama bangun pertanian kita. Ayo melangkah agar Indonesia semakin jaya. Petani maju, mandiri, modern, satu data pertanian Indonesia. Marilah dorong petani, sajukan langkah di kota tani. Ayo bersama bangun pertanian kita. Ayo melangkah agar Indonesia semakin jaya. Petani maju, mandiri, modern, satu data pertanian Indonesia. Marilah